Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to me. This is first meeting for our class. Ini pertemuan pertama pada kelas kita, pada kelas PAUD, atau kelas PAUD 4105. My name is Suci Dharma. You can call me Ma'am Suci. I live in Bengkulu. Exactly, I live on Jalan Lempuing Street, number 23 RT4 RW 1 Bengkulu City. Oke, untuk lebih lanjutnya saya akan meng-share dulu PowerPoint-nya. Di sana juga ada tentang perkenalan dirinya ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita, saya akan memperkenalkan diri dulu karena ini pertemuan pertama, jadi teman-teman bisa melihat layar screen yang sudah saya PowerPoint yang telah saya buat di layar monitornya. Oke, nama saya di sini sudah ada. My name is Suci Dharma. You can call me Mas Suci. I am as your tutor. Di sini saya sebagai tutor kalian. Artinya saya sebagai fasilitator atau motivator bagi teman-teman semua dalam menempuh mata kuliah PAUD Bahasa Inggris dengan kode 4105. Saya harap untuk selama pertemuan 1 sampai 8 kita dapat melaksanakan tugas tutorial kita secara online dengan lancar dan tidak ada hambatan. Di sini juga sudah saya cantumkan ada nomor WA, mungkin teman-teman bisa save untuk keperluan yang lebih lanjut, kemudian juga di emailnya. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Kita lanjut ke materi kita. Di dalam buku modulnya, teman-teman sepertinya udah memperoleh buku semua ya. Semoga teman-teman udah dapat semua ya, jadi nggak ada halangan untuk kita belajar. Mungkin kalaupun belum mendapatkan bukunya, teman-teman bisa bisa melihat atau membuka RBT, ruang baca ruang baca virtual. Jadi teman-teman juga bisa mendownload buku mata kuliah yang teman-teman butuhkan. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, saya beritahu dulu bahwa di dalam pembelajaran ini kita diharuskan lebih aktif karena kita kan untuk mahasiswa UT kan diharuskan itu belajar mandiri. Artinya teman-teman harus lebih aktif dalam membaca modulnya. Mungkin teman-teman nanti bisa menggarisbawahi poin-poin penting yang di dalam bukunya, kemudian membaca ulang bukunya, kemudian ketika teman-teman ada pertanyaan atau ada kesulitan yang tidak diketahui, bisa ditanyakan kembali kepada saya. Oke, untuk sebelum kita masuk ke materi, saya perkenalkan dulu di dalam modul buku PAUD 4105 ini, dia terbagi menjadi 9 modul. Itu artinya dalam satu pertemuan nanti kita bisa membahas 2 modul sekaligus. Itu nanti kita sesuaikan dan akan diberitahukan kepada teman-teman lebih lanjutnya. Oke, untuk hari ini kita langsung aja masuk ke modul pertama. Modul pertama itu akan membahas tentang self introduction atau my personal details. Itu ada di KB1 modul 1. Oke, di sini saya perkenalkan dulu mengenai subject, to be, adjective, noun atau adverb. Pertama, subjek itu adalah pelaku atau yang menjadi pelaku dalam suatu kalimat. Ketika kita membuat kalimat, itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, atau objek. Kalau di dalam bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikenal subject, to be, diikuti adjective, noun, atau adverb, atau juga bisa diikutin subjek, verb, objek, dan seterusnya. Contohnya di sini ada subjeknya I, they, we, you, she, he, it. I itu adalah saya, they itu mereka, we itu kita, you itu kamu, she itu dia perempuan, he itu dia laki-laki, dan it itu kata ganti benda. Di sini teman-teman untuk subjeknya itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan subjek tunggal
istilahnya itu singular, ada juga disebut dengan istilahnya subjek jamak atau plural. Untuk to be yang mengikutinya sesuai dengan aturan, misalnya kalau I, to be-nya am, they are, we are, you are, she is, he is, it is. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Oke, bisa. Alhamdulillah. Kita lanjut. Untuk I am, they are, we are, you are, she is, he is, it is. Ini terbagi dua. Yang mana yang menjadi subjek singularnya atau tunggalnya? Yang termasuk dalam kelompok singular atau tunggal adalah she, he, dan it. Kemudian yang termasuk dalam kelompok jamaknya, contohnya they, we, I, dan you. Di sini teman-teman bisa melihat kan, ada yang tahu nggak apa perbedaan antara they dan we? Oke, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Untuk they, itu artinya si pembicara tidak ikut terlibat dalam aksi itu. Misalnya, mereka sedang makan ayam. So, they are eating chicken. Mereka sedang makan ayam. Artinya yang makan ayam itu mereka. Yang si ngomong, si pembicaranya tidak ikut terlibat. Not include, tidak termasuk. Tapi kalau we are eating chicken. Kita makan ayam. Kita sedang makan ayam. Itu artinya yang si pembicaranya itu ikut atau include di dalam pernyataan itu. Oke, di sini ada contoh kalimatnya. Bisa teman-teman lihat ya, misalnya I am a student. Saya adalah seorang siswa. They are teachers. Mereka adalah guru. We are doctors, mereka adalah dokter. You are nurse, kamu adalah perawat. She is my friend. Dia untuk perempuan adalah temanku, atau he is farmer. Dia laki-laki adalah petani, atau it is flower. Nah, di sini udah terdiri dari beberapa kalimat. Ini udah menjadi susunan kalimat ya teman-teman. Ada subjeknya, ada to be, dan ada noun atau adjective yang mengikutinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, oke. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini kita kembali, di sini kita menggunakan tetap dalam satu kalimat, tapi kita dalam menggunakan to be. Ini masih dalam bentuk kalimat yang sederhana ya teman-teman ya. Ini masih dalam kalimat sederhana, misalnya ada kita menggunakan to be, have, dan has, yang artinya mempunyai. Karena ini materi tentang my personal details, jadi lebih merujuk kepada karakteristik seseorang. Misalnya, I have pointed nose. Saya mempunyai hidung yang mancung. They have long hair. Mereka mempunyai rambut panjang. We have round eyes. Kita mempunyai mata yang bulat. You have black skin. Kamu mempunyai kulit hitam. She has curly hair. He has short hair. Sama it has small cat. Ini artinya ini sama-sama kayak yang pertama tadi. Di sini terbagi menjadi dua kelompok. Ada namanya kelompok singular atau tunggal. Yang di bawah ini contohnya she, he, it. Ada juga yang plural, contohnya Dewi, Ayu. Ini termasuk kelompok jamak. Penggunaan to be-nya ketika dia tunggal she, he, it, dia menggunakan has. Kemudian ketika dia jamak contohnya Dewi Ayu atau Ayu Dewi, dia menggunakan have. Ada contoh mengikutinya ini bisa adjective, bisa noun, adverb. Untuk kata-kata yang non adjective adverb ini lebih merujuk kepada personal details karena sesuai dengan topik KB1 itu lebih menceritakan tentang personal detail ya, jadi tentang karakteristik seseorang, tentang apa mengenakan diri, tentang ya karakter seseorang. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada. Udah mengerti semua ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang coba saya kasih pertanyaan. Coba Wati, buat kalimat misalnya saya mempunyai kulit berwarna putih. Apa? Oh iya, bagus. I have white skin. Nah, nanti dapat pulsa 5.000 dari saya ya. Terima kasih jawabannya ya Wati. Oke, satu lagi saya coba
Jono. Oke, Jono, coba buat kalimat dia laki-laki mempunyai hidung yang pesek. Nah, gimana tuh? Nah, jadi kalau punya hidung yang pesek jangan tersinggung ya. Itu hanya sebuah contoh aja. Gimana, Jono? Oh iya, bagus sekali. He has flat nose. He-nya sebagai subjek, to be-nya has, dan hidung pesek itu istilahnya itu flat nose. Oke, sampai di sini bisa diikutin? Bisa, alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Jelas ya, teman-teman ya, Bapak Ibu? Jelas? Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjutkan dengan perbedaan antara subjek, possessive pronouns, dan objek. Di sini, ketika dia berfungsi sebagai subjek, itu artinya dia berfungsi sebagai pelaku. Pelaku itu biasanya letaknya di awal sebuah kalimat. Jadi ketika dalam disusun kata disusun di kalimat, letak pertamanya itu berfungsi sebagai subjek. Jadi letaknya itu biasanya di depan sekali. Contohnya ada I, they, we, you, she, dan it. Ketika menjadi possessive pronouns atau kepunyaan, itu dia punya aturan sendiri ya. Ketika I, dia berubah menjadi my. Ketika they, their, we, our, you, your, she, her, he, his, it, its. Nah, untuk possessive pronouns ini menyatakan kepunyaan dan biasanya diikuti dengan noun atau bendanya. Misalnya saya mau bilang mobil saya, di my car. Jadi ada benda yang mengikuti my car. Atau mobil mereka, their car. Mobil kita, our car. Mobilnya kamu, your car. Bukan you car, tapi your car. Mobilnya milik kamu. Dan biasanya ini untuk possessive pronouns itu selalu diikuti noun-nya atau bendanya. Yang satu lagi ada objek. Objek ini untuk yang menjadi yang dikenai oleh sesuatu. Dan biasanya letaknya di belakang ini, di belakang. Misalnya kalau I menjadi me, kalau they, them, we, us, you, your, she, her, he, him, it, jadi it ya tetap. Misalnya saya mau bilang kamu pergi dengan saya. Kamu itu kan you. Perginya go. You go with I, betul? Salah. Oke, salah. Ya, yang benarnya menjadi you go with me. Kenapa me? Karena subjek saya tadi, objek saya tadi, yang saya tadi dia berfungsi sebagai subjek. Maka dia menggunakan me. Berubah menjadi me, bukan I. Bukan you go with I, salah itu. Tapi menjadi you go with me. Oke, bagus. Sampai sini bisa? Bisa. Coba buat satu kalimat misalnya, kamu pergi dengan mereka. Gimana? Dia bisa jawab? Oke, terima kasih Badu. Bagus sekali jawabannya. Oke ya, nah itu beri tepuk tangan dulu dong untuk Badu. Nah itu bagus ya. Jadi apa? Gimana? Oke, jadi you go with them. Kita pakai yang them ini ya. You go with them. Karena kenapa? Untuk they, mereka, ketika berubah jadi objek itu menggunakan them, bukan they. Oke, terima kasih. Sampai sini udah paham? Paham. Nah, mungkin teman-teman di sini melihat kadang-kadang ada pertanyaan dulu. Oke ya. Ya, memang kadang-kadang kesulitannya kita itu ketika menyusun kalimat itu susah gitu. Kita gimana? Karena itu biasanya kita kekurangan kosakata. Jadi teman-teman bisa memperbanyak kosakata teman-teman dengan cara menghafal. Jadi mencarinya menghafal kosakata setiap hari misalnya minimal 20 atau 25. Karena basically secara dasarnya itu untuk bisa bahasa Inggris itu adalah menghafal kosakatanya. Atau kalau teman-teman bisa lihat di Google atau mendownload aplikasi dictionary, kamus, itu bisa di-download di HP-nya. Kalau saya biasanya menggunakan
kamusnya U Dictionary, itu bisa di-download. Jadi ketika menemukan kosakata yang nggak diketahui, silakan teman-teman download saja. Ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya ya. Oke, sampai sini udah bisa ya. Oke, paham? Nah, ini contoh yang saya berikan misalnya I am a student. I di sana sebagai student, I di sana sebagai subjek, am di sana sebagai to be-nya, student sebagai objeknya. Atau yang tadi saya bilang tentang possessive pronouns, itu my hobby is playing guitar. Hobi saya bermain gitar. Nah, ini my hobby. Nah, ini dia menggunakan possessive pronouns, kepunyaan. Andi love her very much. Andi sangat mencintainya. Nya di sini pastinya karena her itu artinya untuk dia perempuan. Dan begitu seterusnya. Ini ada contohnya I have a ball, saya mempunyai bola. My ball is 20, bola saya 20. You are nurse, kamu adalah seorang perawat. Your egg is 43. 43, you are first atau you are second. Nah, ini contoh beberapa contoh kalimatnya. Nanti teman-teman bisa buka kembali modulnya ya kalau misalnya ada pertanyaan. Kemudian, nah di sini ada tentang konsonan artikel antara a, e, dan en. Perbedaannya ketika artikel al digunakan untuk yang konsonan, contohnya b, t, c sampai z dan seterusnya. Kalau khusus untuk en, dia itu hanya untuk vokal saja. Contohnya a, i, u, e, o. Ini di slide-nya udah teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya an egg, an apple, ini bukan tulisnya yang di vokal ya teman-teman, cara bunyinya yang vokal. An egg, sebutir egg itu kan diawali dengan huruf e. An apple kan juga a, vokal, maka dia an. Gitu seterusnya. Dan yang terakhir ini ada tentang finding out orders, bagaimana misalnya teman-teman cara membuat kalimat tanya atau pernyataan mengenai personal details. Misalnya, what is your name? My name is Tony. Nah, ini menanyakan karena dia name nama, ini menanyakan tentang detailnya tentang nama. What is your name? Siapa nama kamu? My name is Tony. Nama saya Tony. Terus, how are you? I am 24 years old. Ini menyatakan umur. What do you do? I am a teacher. Itu pekerjaan. Bisa juga what is your job, juga pekerjaan. What is your job, juga pekerjaan. Terus what is your height juga, tinggi. Kemudian what is your weight, berat. What do you like, seperti apa ciri fisik kamu. Misalnya I have big round eyes, my hair is curly, my nose is white, dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Masih ada yang dipertanyakan, silakan. Sudah mengerti semua ya? Sudah mengerti ya semua ya? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kesimpulannya hari ini kita mempelajari bagaimana tentang menyatakan tentang my personal details, bagaimana cara membuat kalimat tentang memperkenalkan dirinya, karakternya ya, misalnya I have round eyes, saya punya mata yang bulat, misalnya menanyakan what is your name, siapa nama kamu. Itu untuk pembelajaran hari ini yang bisa teman-teman dapatkan. Dan teman-teman karena teman-teman itu lebih ke guru PAUD ya, jadi teman-teman bisa buat misalnya untuk memperkenalkan kosakata kepada anak atau didiknya, pada siswanya, itu bisa teman-teman menggunakan media ya, banyak media. Biasanya kalau anak-anak itu sukanya media gambar yang eye-catching, yang berwarna-warni, jadi teman-teman bisa menarik perhatian siswanya dengan media gambar sehingga siswa-siswanya tertarik untuk mengikuti kegiatan di dalam kelasnya. Mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Alhamdulillah senang. Semoga tetap senang sampai dengan pertemuan terakhir ya, pertemuan selanjutnya nanti dapat teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Untuk pertemuan selanjutnya silakan teman-teman pelajari modul selanjutnya untuk kita bahas ke dalam pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa mencatat hal-hal yang dianggap belum diketahui atau susah. Nanti silakan tanya kepada saya di temuan selanjutnya, dan pelajari kembali materi yang telah saya ajarkan pada hari ini.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan ada yang tersinggung ya, karena bukan maksud menyinggung ya, cuma kalau teman-temannya membuat contoh, itu hanya contoh saja. Mungkin itu saja teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan saya harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.